Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Agung Satrio. Di sini ada dua hal yang akan saya lakukan. Pertama, demo API yang baru saja saya buat, yaitu produk API yang sangat sederhana sekali. Langsung saja kita kunjungi GitHub-nya, github.com/satrioagung/produk API. Nah, di sini sudah ada alamatnya. Untuk langkah-langkahnya instalasi, yang pertama tentu saja kita clone dulu repository ini. Kita salin dulu alamatnya, kita clone di lokal. Untuk tempatnya bebas ya, kalau yang biasa di desktop saja. Kita akan, mohon maaf. Baiklah, untuk lokasinya atau tempatnya bebas ya, yang terbiasa di desktop atau dimanapun. Di sini saya akan clone di sini. Silakan buka terminal masing-masing. Kalau di sini saya menggunakan Keybase. Langsung saja kita buat perintahnya git clone. Kita tambahkan alamat yang tadi. Udah, kita cd dulu ke direktori yang baru saja dibuat. Langsung kita buka dengan editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini sudah tampil. Kita buka dulu panduannya, kemudian install node module. Kita buka terminal lagi di sini. Kita buka di visualnya langsung saja, npm install. Baiklah, sudah hampir selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat buat database lokal ya, dengan namanya kalau default dbcrud ya. Kalau mau diganti namanya boleh, tapi nanti kita juga harus ganti di source code nya tentu saja. Kita buat saja dbcrud ya, create. Kita nggak usah buat tabel dulu karena belum ada di sini, dan kita langsung npm start ya. Kemudian kita buka di model dulu ya, product.model. Nah, ini kalau generate table, kalau belum ada kita hidupkan dulu karena kita belum punya tabelnya. Ini juga sama yang di user model. Nah, sekarang kita sudah bisa menjalankan aplikasinya. Kita coba untuk menjalankan tadi menggunakan npm start. Nah, ini sudah langsung membuat skemanya. Kalau sudah, kita mungkin matikan lagi saja karena kita sudah terbuat skemanya. Coba kita lihat apakah sudah terbuat. Nah, sudah terbuat, jadi langsung kita matikan aja lagi, nggak apa-apa. Tutup. Kita kembali lagi ke dokumentasi. Pattern yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan MVC ya, walaupun nggak ada view nya karena saya terbiasa menggunakan MVC.
Jadi di sini ada model, ada controller. Selain itu juga ada router. Ya, ini saya pisahkan begini, kita buat berkelompok atau modul agar mudah di debug atau mudah proses pencarian kalau ada error. Kemudian cache-nya, pada aplikasi ini belum terdapat cache, saya belum menggunakan cache, menggunakan Redis atau yang lain karena belum pernah membuat aplikasi yang menggunakan cache ya. Sebenarnya sudah saya coba menggunakan Redis tapi belum run, belum bisa. Jadi sementara karena waktunya sangat terbatas, saya buat dia yang penting berjalan dulu. Mungkin untuk kedepannya tentu saja ya akan kita pelajari bersama-sama yang teknologi apa yang dibutuhkan dalam industri kedepannya nanti. Kemudian untuk tesnya, pada kali ini kita menggunakan file request.res ya. Di sini sudah include di repository. File request.res sudah tersedia dibuka menggunakan VS Code extension REST client. Jadi kita buka di VS Code ya. Nah, di sini nanti akan ada extension yang belum install, silahkan diinstal. Ini ada extension REST client. Kalau belum install silahkan diinstal. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini, kita buka di file request.res. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa perintah yang atau URL yang bisa kita gunakan, itu kita tes. Di sini yang pertama adalah untuk mendapatkan semua data dari API. Kita mungkin bisa lihat dari sini juga ya. Kita send request. Nah, hasil ya sudah ada di sini. Ini sudah berhasil walaupun karena kita belum punya data, kita hanya dapat array kosong ya. Kita cuma dapat array kosong. Sekarang kita coba membuat ya, ini metodenya post, ini untuk membuat produk baru. Kita buat produk satu dulu aja, harganya 3000 misalnya. Kita send. Nah, produk created sudah ada. Kita coba cek lagi. Nah, sudah ada. Kita tambah satu lagi coba ya, 5000. Nah, kita get lagi. Nah, sudah tampil. Sekarang ini untuk get by ID nya, kita coba yang ID nya satu ini apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Ada get, post, ada patch di sini juga. Ini untuk mengupdate ya. Kita coba update yang di produk 2 nya. Kita ganti harganya menjadi 9000 misalnya. Kita kirim requestnya, kita lihat lagi. Nah, sudah berubah 9000. Jadi kalau saya memang terbiasa menggunakan REST client ya, tapi kalau kawan-kawan terbiasa menggunakan Postman, tentu saja juga bisa dicoba menggunakan URL yang sudah tersedia. Ini bisa di copy langsung dengan datanya mungkin seperti ini, bisa dicek. Sekarang kita coba yang terakhir, yang delete. Kita coba delete yang 2 ya. Kita send request, sudah produk deleted. Kita lihat hasilnya. Nah, habis tinggal 1. Kemudian bisa dilihat di sini kita punya 2 model ya, ada produk dan ada user. Yang ini kita lihat tadi adalah produk, sekarang kita lihat yang user ada di bawah. Nah, kita coba send request untuk mendapatkan semua data usernya. Nah, masih kosong, tapi berhasil mendapatkan data walaupun masih kosong. Sekarang kita coba tambahkan satu data ya, namanya Randy,
email Randy @gmail. Produknya yang dibeli misalnya produk 1, jadi ini untuk sebagai relation ya, untuk contoh saja yang dibeli adalah produk 1, ini untuk relationnya sebagai contoh saja. Kita coba send request, user created, kita coba lihat, nah sudah ada Randy @gmail. Kita coba tambah lagi ya, kayak yang bawah ini, Rio. Kita belinya produk 2 misalnya. Kita send request lagi, user created, kita lihat sudah ada 2. Sudah kita lihat ya, bisa untuk melihat semuanya dan membuat atau create. Sekarang kita lihat by ID, get by ID, misalnya kita yang ID 2 misalnya, kita request, sudah bisa menangkap. Kemudian kita sudah ada patch di atas tadi. Sekarang yang belum, kita coba yang putnya. Ini sama untuk update, tapi ada beberapa perbedaan antara put dan patch ini. Ini untuk put, kita coba yang di ini ya, kita ubah misalnya produknya yang dibeli jadi produk 5. Ini produk 2, kita send request. Kita lihat lagi yang ini user 2 tadi ya, produk 5 sudah berubah. Sekarang delete, misalnya yang kita delete yang user 2 ini, kita send request, user deleted. Kita lihat sudah tidak ada, tinggal 1 data. Jadi itu adalah tesnya, kita menggunakan REST client. Silahkan bisa dicoba, atau yang terbiasa menggunakan Postman bisa juga digunakan Postman. Video demo linknya belum ada ya, karena masih dibuat, ini nanti akan segera tampil. Demikian penjelasan atau demo dari API yang sangat sederhana yang sudah saya buat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan dari rekruter. Ada pertanyaan yang perlu saya jawab dalam video ini, yang sudah saya rangkum, sudah saya tulis di sini ya. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan type dan interface pada TypeScript? Sebenarnya saya juga belum pernah menggunakan TypeScript, selama ini masih menggunakan JavaScript. Walaupun banyak orang yang mengatakan TypeScript dan JavaScript ini sangat mirip sekali, tapi ya sampai sekarang saya belum mencoba. Kemudian dari apa yang saya observasi, ada beberapa perdebatan. Type agak mirip seperti antarmuka atau interface ya, dan sebaliknya. Jadi sebenarnya keduanya, type dan interface ini mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama, type diimplementasikan oleh satu kelas. Properti yang termasuk dalam type harus diinisialisasi di dalam kelas, itu type. Sedangkan interface mereka harus dideklarasikan. Kalau type diinisialisasi di dalam kelasnya, di kelas. Kalau interface dia harus dideklarasikan. Kalau interface bisa memperluas interface yang lain, kalau type tidak bisa. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, di sini ada bagaimana cara untuk mendebugging sebuah aplikasi di lokal maupun sudah di production ya. Yang pertama, kita harus punya duplikat ya, kalau yang biasa saya lakukan. Atau kalau para developer biasanya kita kan punya Git atau source code management, maka kita harus punya branch ya, branch yang bukan master ya. Kita harus punya branch yang keluar dari master, berpisah dulu dari master. Ketika ada fitur baru, kita harus debug dulu ya, harus punya duplikatnya ya, atau kita punya branch yang berbeda. Jangan langsung di debug di lokasi yang sama atau di branch yang sama, karena itu sangat beresiko. Kalau sudah tidak ada error, sudah tidak ditemukan error, maka kita sudah
cukup bisa di production. Begitupun kalau sudah di production, sebaiknya kita tetap juga punya backup di lokal atau duplikat di lokal. Jadi suatu waktu ada error, kita sudah bisa langsung melihat log errornya di lokal, tidak harus ke server itu. Jadi yang pertama kita harus punya duplikat atau branch ya, yang bukan master branch. Kemudian yang kedua, gunakan pattern yang mudah untuk didebug ya. Jadi kalau di sini yang saya gunakan pada contohnya yaitu menggunakan ini yang VC misalnya. Jadi kalau ada error misalnya, bayangkan kalau ini tidak menggunakan pattern yang proporsional misalnya, dan semua filenya menjadi satu tertumpuk di sini di app.js misalnya. Nah ini nanti akan kita sulit sekali mencari error ya. Kalau seperti ini kan, kalau di entry point kita di app.js hanya ada source code segini. Kalau ada yang error misalnya kita lupa ada quote di sini, ini akan mudah untuk di debug, langsung kelihatan karena hanya sedikit seperti ini. Nanti di model sendiri, terus di controllers juga sendiri, tidak terlalu banyak blok kode yang bertumpuk-tumpuk. Jadi akan memudahkan kita dalam mendebug atau mencari error pada suatu aplikasi. Jadi itu ada dua menurut saya. Yang pertama kita harus punya duplikat, yang kedua menggunakan pattern yang mudah untuk didebug. Kemudian bagaimana cara mengetahui kompleksitas sebuah query dan cara untuk menguranginya. Jadi kompleksitas dapat dilihat pada banyaknya langkah-langkah yang diselesaikan. Jadi kalau di perkuliahan mungkin ada yang namanya flowchart ya, flowchart. Jadi sebuah blok kode itu bisa kita telusuri ya, bisa kita telusuri ya. Jadi yang pertama dia lakukan apa, misalnya dia merequire express, kemudian express ini dibuat menjadi variable app. Kalau sudah, app ini digunakan di sini misalnya. Jadi setiap blok kode itu bisa kita telusuri langkah-langkah apa dia lakukan, itu bisa kita telusuri. Semakin banyak langkah yang harus dilakukan, maka itu menunjukkan semakin kompleks blok kode tersebut. Jadi hati-hati. Kemudian semakin lama waktu penyelesaian. Kalau blok kode itu lama sekali diselesaikan, maka itu juga semakin kompleks ya. Semakin banyak langkah atau proses, maka semakin kompleks. Begitu pula kalau semakin lama, berarti menunjukkan itu semakin kompleks. Untuk mengenai hal ini ya, tentu saja kita harus membuat langkah-langkah yang paling efisien ya. Membuat langkah-langkah yang paling efisien. Misalnya kalau kita harus menjumlahkan banyak array, menjumlahkan seluruh isi array misalnya, kalau kita bisa menggunakan reduce atau reduce itu ya, reduce itu, maka kita gunakan saja yang langkah yang itu, atau menggunakan yang lebih efisien. Jangan menggunakan looping yang secara manual dan lain-lain. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Itu pula jawabannya. Semoga dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Demikian daripada apa yang saya paparkan, yaitu dari demo aplikasi API sederhana ini, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.